Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, selepas kita melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid ini, kita dalam kondisi sehat walafiat, dan yang paling utamanya kita masih istiqomah di atas Islam, iman, dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita berkumpul di sini, di masjid ini, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan juga melaksanakan sholat sunnah rawatib ba'diyah, maka kita lanjutkan dengan bersama-sama talabul ilmi sekaligus bermudzakarah. Kita saling mengingatkan untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa kita ingat dan sadar bahwa semua kita yang hidup di dunia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melanjutkan perjalanan kekal abadi di kehidupan akhirat. Dan semoga kita tidak dilalaikan dengan urusan-urusan dan kesibukan-kesibukan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, yang kemudian melalaikan kita dari zikir kepada Allah dan juga mempersiapkan bekal-bekal menuju akhirat. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi hamba-hamba Allah yang di dalam hatinya ada iman. Demikian pada kesempatan kali ini juga kita saling mengingatkan tentang hal itu, di mana marilah kita berusaha untuk senantiasa mengintrospeksi diri dan muhasabah diri kita, terutama bagaimana kondisi kita di dalam beragama Islam ini, bagaimana kita di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Apakah kondisi agama kita masih baik-baik saja? Apakah kondisi agama kita ini masih sehat walafiat? Sebagaimana harapan dan usaha kita untuk mendapatkan kesehatan dan keafiatan dalam jasmani kita, maka kesehatan dan keafiatan dalam rohani kita tentu lebih utama lagi, dan ini jangan sampai kita lupakan dan kita lalaikan. Maka di antara bagian dari muhasabah diri kita
yaitu dalam kita memikirkan tentang beragama kita ini, satu hal yang harus selalu kita kontrol, karena itu adalah sangat besar sekali pengaruhnya dalam kita beragama, yaitu kita berteman, ya. Tentu kita sebagai insan, makhluk sosial, tidak mungkin kita hidup sendirian. Pasti kita punya teman dan kita membutuhkan teman, dan kita saling, ya, menerima dan memberi, take and give di antara teman-teman kita. Maka pada satu sisi pertemanan ini harus kita perhatikan, karena besar pengaruhnya di dalam membentuk pola pikir dan pola hidup kita. Maka pada kesempatan kajian kita kali ini, kita akan membahas mengenai tentang bagaimana hendaknya kita memiliki teman, terutama teman dekat, teman akrab, ya. Oleh karenanya di publikasi yang telah tersampaikan kepada hadirin dan hadirat sekalian, kajian kita pada kesempatan kali ini bertemakan temanku surgaku, ya. Artinya ini sangat besar pengaruhnya terhadap keagamaan kita, masalah teman ini. Maka hendaknya kita harus memiliki ilmu yang dengannya kita memiliki pedoman dan panduan bagaimana kita memilih teman dan seperti apa kita berteman. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyinggung hal ini di dalam Al-Quran. Apalagi di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita tentang masalah pertemanan ini. Misalnya di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 67, Allah berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab itu pada hari itu, yaitu di akhirat, sebagian mereka kepada sebagian yang lain menjadi musuh, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Artinya ketika di dunia ada dua orang berteman dan akrab, tapi ternyata ketika di akhirat itu mereka saling bantah-membantah, saling menyalahkan dan saling bermusuhan, karena mereka ketika di dunia pertemanan mereka tidak dalam bingkai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dalam bingkai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Abu Dawud, Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu identik dengan agama khalilnya. Khalil ini lebih daripada sahib, ya. Khalil ini artinya pertemanan yang dekat, teman akrab. Kalau istilah anak-anak Buddha ini disebut CS kental gitu, bukan CS encer, ya, kental gitu. Jadi dekat sekali. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama seseorang identik dengan agama teman akrabnya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian dia memperhatikan, dia selektif, ya, dengan siapa dia berteman akrab, ya. Makanya sebagai contoh, ya, persahabatan, pertemanan dekat antara dua orang manusia yang agung, ya. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian di bawahnya derajatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Itu pertemanan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq sudah terjalin sejak zaman jahiliyah, sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan akhirnya karena pertemanan mereka berdua ini begitu dekat dan begitu tulus, hingga ketika Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi Nabi dan Rasul terakhir, mendapatkan nubuah dan risalah,
maka yang pertama kali terkena efek positifnya, imbas positifnya untuk mendapatkan rahmat Allah yang agung berupa dinul Islam, tiada lain teman akrabnya Nabi SAW sendiri yang paling akrab, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka dalam sejarah tercatat dari umat Nabi Muhammad SAW yang pertama-tama menyambut dakwah Nabi SAW dari kalangan kaum laki-laki, yaitu dari kalangan orang-orang yang telah dewasa, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi betullah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Dan kita bisa melihat bagaimana perkembangan kesolehan dan ketakwaan Abu Bakar As-Siddiq setelah memeluk Islam. Luar biasa, beliau adalah sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW, seolah-olah mendekati atau identik dengan Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah teman akrabnya Nabi SAW. Artinya derajatnya tentu jauh di bawah Nabi Muhammad SAW, tetapi daripada sahabat-sahabat yang lainnya, Abu Bakar As-Siddiq ini menempati keutamaan yang paling tinggi dari sekian sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya. Manusia ini cepat sekali terpengaruh dengan teman pergaulannya. Ya. Bahkan manusia bisa terpengaruh oleh hewan-hewan yang dekat dengan dia, itu bisa terpengaruh. Nah, karena ada pergaulan, misalnya ada seorang manusia dia memelihara hewan, maka terkadang ini hewan ini sedikit banyak mempengaruhi ya dari perilaku-perilaku manusia yang memeliharanya. Maka ada satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, al-fakhru wal khuyala fil faddadin ahlil bawar ahlil wabar was sakinatu fi ahlil ghanam. Sifat angkuh dan kesombongan itu ada di kalangan orang-orang yang suka meninggikan suara mereka dari kalangan para pengembala onta. Dan ketenangan itu terdapat di kalangan para penggembala kambing. Nah, kita tahu ya sepintas, karena kita bukan orang Arab ya, mengenai onta. Kalau kambing kita juga ya, kita banyak kambing di negeri kita ini, di daerah kita ini. Tapi onta mungkin kita tidak begitu banyak mengenal secara detail. Tapi sepintas ya, onta ini ya binatang yang begitu liar sebenarnya ya. Binatang yang memiliki kekuatan yang besar ya. Dan kadangkala dia melenguh mengeluarkan suara ya. Maka para penggembala onta ini sedikit-sedikit terpengaruh ya, dari karakter dan perilakunya, cenderung mereka agak kasar, cenderung mereka agak angkuh, dikarenakan kebiasaan mereka sehari-hari bergaul dengan onta. Adapun para penggembala kambing, rata-rata mereka memiliki karakter yang tenang, yang cermat, dikarenakan pengaruh keseharian mereka dengan kambing-kambing yang memang binatang yang begitu jinak, lunak dan penurut gitu. Makanya hampir semua para nabi itu pernah menjadi penggembala kambing, karena memang memberikan pengaruh secara psikis. Bagaimana dengan menggembala kambing ini menjadikan mereka lemah lembut, menjadikan mereka sabar, menjadikan mereka pandai untuk mengayomi ya, suatu masyarakat ya. Jadi jangankan pergaulan antar sesama manusia, manusia dengan hewan saja kadang hewan sedikit banyak mempengaruhi perilaku manusia. Ini artinya bahwa pergaulan ini memang perlu kita cermati, dan kita juga harus mengintrospeksi diri kita. Nah, sekarang ini teman-teman kita seperti apa?
Dan dengan siapa kita berteman? Karena ini juga akan mempengaruhi keagamaan kita, akan mempengaruhi kesolehan kita, mempengaruhi pola pikir, bahkan pola hidup kita. Kalau kita telaah di dalam sebuah kitab mengenai manajemen qalbu atau tazkiyatun nufus, misalnya yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Minhajul Qasidin, beliau menjelaskan bahwa secara garis besar mengenai kita memilih teman-teman, hendaknya teman-teman yang kita pilih itu terutama teman akrab ya, bukan teman hanya ketemu sebentar di perjalanan atau di kendaraan ya, atau mungkin di sekolahan, bukan, ini teman akrab ya, yang disebut dengan khalil tadi. Maka paling tidak orang-orang yang selayaknya menjadi teman kita itu memiliki 5 kriteria. Yang pertama adalah orang yang berakal, bukan orang yang pandir atau bodoh. Ya, artinya yang disebut dengan orang berakal itu bukan dipahami orangnya harus brilliant, genius, bukan. Artinya dia memiliki akal yang sehat dan dia memiliki tingkat pengertian yang lumayan. Ya. Sebab terkadang kalau orang itu bodoh, dia ingin memberikan sesuatu kepada temannya yang menurut dia baik, ternyata itu tidak baik gitu. Ya. Karena kekurangan akalnya, karena dangkalnya pertimbangan dia gitu. Ya. Dan kadangkala melakukan tindakan-tindakan yang merugikan temannya. Misalnya masalah waktu juga kadangkala tidak memiliki pengertian. Kapan dia bertamu, kadangkala nggak melihat ya jam untuk bertamu gitu. Nah, ya kan. Waktunya istirahat dia malah bertamu. Akhirnya temannya ini terganggu dan dirugikan, gitu kan. Yang seharusnya istirahat jadi tidak istirahat. Nah, ya. Terkadang juga misalnya mengajak untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang justru merugikan temannya. Diajak ngelencer sampai lupa waktu, sholat juga sampai molor-molor dilakukannya, gitu kan. Dan dia mempengaruhi terus untuk bersama dia bermain, gitu. Nah, maka hendaknya kriteria yang pertama, seseorang yang layak kita jadikan sebagai teman akrab adalah orang yang memiliki tingkat pengertian cukup tinggi, gitu. Ya, memiliki nilai kebijaksanaan cukup tinggi. Kemudian yang kedua, kata beliau, kriterianya adalah memiliki akhlak yang baik. Ya. Memang wataknya, pembawaan dia ini adalah secara garis besarnya adalah orang yang baik. Kecenderungannya kepada kebaikan kuat. Ya, dan lemah kecenderungannya kepada keburukan. Apalagi kalau teman ini dia memiliki ilmu agama yang memadai, terutama mengenai adab-adab dan akhlak-akhlak Islam, seperti yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu nanti lambat laun akan mempengaruhi akhlak kita. Berapa banyak seseorang yang pada awalnya dia itu berasal dari keluarga dan lingkungan yang berakhlak baik, kemudian dia mungkin melancong keluar kota, atau mungkin dia melakukan studi, kuliah, lalu dia salah dalam memilih teman, kemudian dia berteman dengan orang-orang yang akhlaknya buruk. Ya, akhirnya apa? Lambat laun terpengaruh, bergeser. Yang tadinya dia memiliki akhlak yang baik, kemudian turun malah memiliki akhlak yang tidak baik. Ya, perilaku-perilaku keseharian dari teman-teman yang buruk itu mempengaruhi perilaku dia. Ya, hingga ya kita banyaklah menemukan di lapangan ya, seseorang yang dulunya itu tidak pernah sama sekali bersentuhan dengan khamr, dengan narkotika, ya, tapi karena
dia bergaul dengan teman-temannya yang konsumen narkotika, yang bahkan pecandu narkotika, akhirnya kan terpengaruh. Bahkan contoh sajalah perilaku yang kurang baik, misalnya suka merokok gitu kan. Awalnya seseorang tidak suka merokok karena teman-temannya para perokok, akhirnya lama-lama ikut karena mungkin awalnya disindir, ya kamu ini ke laki-laki kok tidak merokok, itu namanya pria tidak punya selera. Ya, laki-laki yang merokok itu adalah pria sejati punya selera. Kadang dikerecek, kadang disindir, kadang dicemooh oleh teman-temannya yang semuanya perokok. Lama-lama akhirnya dia nggak betah mendengar omongan itu, maka akhirnya lambat laun dia mencoba ya merokok 1 batang, berikutnya lagi 2 batang dan seterusnya hingga sama seperti teman-temannya. Nah itu. Nah ini betapa besarnya pengaruh pergaulan itu. Maka sekali lagi salah satu bahan introspeksi diri, muhasabah diri dalam melihat kondisi agama kita, lihat sekarang ini teman-teman kita siapa. Nah, semoga pembahasan ini paling tidak walaupun tidak mengajari tetapi mengingatkan hal itu. Ya. Kemudian yang ketiga kata Imam Ibnu Qudamah, hendaknya orang yang layak kita jadikan sebagai teman akrab memiliki karakter dia bukan orang fasik. Bukan orang fasik. Fasik itu artinya orang yang hobi bermaksiat. Gitu. Kalau seseorang sesekali jatuh ke dalam maksiat itu wajar. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khotoun. Semua bani Adam itu melakukan kesalahan. Tapi fasik ini artinya dia sudah hobi, suka melakukan dosa, suka melakukan maksiat. Nah, kalau ini kemudian kita jadikan sebagai teman akrab, tentu kita akan terpengaruh. Kadangkala diiming-imingi dia bermaksiat, kadangkala diajak, kadangkala ditodong, dipaksa untuk bermaksiat mungkin gitu. Ya. Begitu yang terjadi. Ya. Kemudian yang keempat kata Ibnu Qudamah, hendaknya orang yang kita jadikan sebagai teman akrab ini bukan ahli bid'ah. Ya, orang yang melakukan bid'ah, apalagi bid'ah yang berat. Semacam bid'ah dalam masalah akidah. Jadi jangan kita bayangkan bid'ah itu hanya masalah ibadah-ibadah keseharian. Ada yang lebih parah lagi, bid'ah dalam hal akidah. Dan itu namanya bid'ah. Kenapa? Karena di atas namakan Islam. Seperti yang perlu diwaspadai oleh kaula muda ini, terutama yang sudah berada di kampus-kampus melakukan studi ya. Di negara kita ini perlu kita mewaspadai bahaya gerakan Syiah ya. Dan ini ya sudah menyebar ya. Termasuk di Jawa Timur ini, daerah Surabaya, Malang ya. Masuk ya, bahkan ada dosen-dosen yang sudah menganut Syiah ya. Lalu perlahan-lahan mempengaruhi mahasiswa-mahasiswinya. Kalaupun tidak dia mempengaruhi di ruang kelas, maka di luar ruang kelas dengan berkunjung, dengan melakukan dialog, tukar fikir, meminjamkan buku-buku kecil ya. Apalagi bagi kalangan muda, ada sesuatu dalam Syiah ini yang cukup riskan bagi anak muda karena khawatir mereka tertarik, yaitu apa? Kawin mut'ah gitu. Kawin kontrak. Itu salah satu ciri khas dari syariatnya agama Syiah. Nah, anak muda apalagi yang basic akidahnya ini belum kokoh dan ilmu syariatnya belum memadai, itu khawatir terpengaruh. Disampaikan hadis-hadis ya. Memang Nabi pernah membolehkan mut'ah tapi sudah dimansuh, sudah dihapus. Bahkan yang meriwayatkan itu hadisnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib yang diyakini oleh orang Syiah sebagai imam tertinggi mereka. Itu sudah menyampaikan hadis tentang haramnya mut'ah sampai hari kiamat. Belum lagi ditambahi dengan hadis-hadis palsu yang mereka bikin sendiri untuk menyebutkan keutamaan mut'ah. Coba. Sehingga ditemukan ada hadis siapa yang mut'ah 1 kali derajatnya seperti Imam Husain,
Siapa yang mut'ah 2 kali derajatnya seperti Imam Hasan, siapa yang mut'ah 3 kali derajatnya seperti Ali bin Abi Thalib, siapa yang mut'ah 4 kali derajatnya setara dengan Nabi Muhammad SAW. Wah, ini anak muda yang masih belum kokoh akidahnya, wah ini luar biasa ya. Sudah enak, nikmat, berpahala lagi kan gitu. Apalagi jauh dari orang tua gitu kan. Di saat ya memang sedang mengalami puber dan syahwat sedang bergejolak gitu kan. Ditambah lagi iming-iming di dunia mereka begitu banyak di luar gitu. Wah, ini akhirnya cocok lah gitu kan. Sehingga bukanlah hal yang tidak mungkin akhirnya dia bergeser sampai kemudian menjadi penganut agama Syiah. Gitu. Nah, ini karena dia berteman dengan ahli bid'ah. Bid'ahnya bid'ah yang parah lagi, yaitu dalam masalah akidah. Gitu. Ya, termasuk juga dari kalangan muda. Belakangan waktu kemarin itu kan ada tindakan-tindakan berupa ya pengrusakan, yaitu tindakan pengeboman atau mungkin bahkan bom bunuh diri, lalu mengatasnamakan jihad. Nah, ini sesungguhnya kalau ditelusuri, pemahaman yang seperti itu adalah mengadopsi pemahaman Khawarij. Dan itu adalah salah satu bid'ah yang sangat lama, artinya sudah muncul, bahkan benih-benihnya di zaman Nabi SAW sudah muncul, dan lebih nampak lagi kemunculannya pada masa khilafah Ali bin Abi Thalib. Ya, itu sudah ada, yaitu menganggap bahwa kaum muslimin yang melakukan dosa besar itu adalah kafir dan halal darahnya. Penguasa yang tidak menjalankan hukum Allah tanpa ada perincian dianggap kafir dan halal darahnya dan harus diberontak dan seterusnya. Nah, ini doktrin seperti ini ya perlu diwaspadai, terutama oleh kalangan kaula muda ya. Berawal dari pertemanan akrab, akhirnya kemudian mempengaruhi sisi akidahnya. Ya. Nah, kemudian yang kelima, hendaknya seseorang yang kita angkat sebagai teman akrab kita ini adalah orang yang tidak rakus terhadap dunia. Artinya orientasi hidupnya itu ya bukan mengutamakan dunia. Sebab cinta berlebihan dan rakus terhadap dunia ini berbahaya. Intisari di dalam kita mengamalkan agama ini adalah orientasinya akhirat, kan gitu. Kita sholat, itu kan orientasinya apa? Akhirat. Supaya kita dapat pahala. Nah, pahala itu di mana? Di akhirat. Nah, gitu. Kita bersedekah juga demikian dan seterusnya. Dari seluruh amal soleh di dalam syariat Islam ini orientasinya akhirat. Artinya mengutamakan akhirat daripada dunia. Bahkan kita mungkin mengorbankan dunia sebagai sarana untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Maka lain lagi kalau terbalik, dunia menjadi tujuan utama, dunia menjadi prioritas. Ini berbahaya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nazi'at itu, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang yang melampaui batas dan dia lebih mengutamakan urusan dunia daripada akhirat, maka sesungguhnya neraka jahim itu tempat kembalinya. Maka kalau kita berteman akrab dengan seseorang yang berlebihan cintanya kepada dunia, kita pun akan terpengaruh. Yang diomongkan itu cuma uang, yang diomongkan barang-barang bermerek, yang diomongkan ini mobil bermerek begini dan seterusnya, hanya urusan dunia. Hampir jarang kita mendengar dia membicarakan urusan akhirat. Maka tentu hati kita pun lama-lama akan terpengaruh. Dan akhirnya seperti dia mencintai dunia secara berlebihan, dan ini tentu berbahaya. Para ulama mengatakan cinta dunia yang berlebihan ini pangkal dari segala keburukan. Ya, karena dengan lebih mencintai dunia daripada akhirat, dia malas untuk beribadah. Karena balasan dari beribadah itu bukan di dunia tapi di akhirat. Dengan dia berlebihan cinta kepada dunia, boleh jadi dia akan menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan duniawi.
Ya, bahkan bisa saja seseorang karena cintanya berlebihan kepada dunia, ketika ada orang lain ya membeli agama kita, kita jual untuk mendapatkan keuntungan duniawi yang hakikatnya sedikit, kita korbankan surga. Nah, ini karena apa? Karena cinta dunia yang berlebihan. Maka bisa jadi itu karena pengaruh-pengaruh dari teman-teman akrab kita. Kita harus mewaspadai. Kalau bisa justru kita mempengaruhi teman-teman untuk mereka lebih mencintai akhirat. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama, silahkan bergaul dengan siapapun kalau tujuannya untuk mempengaruhi mereka kepada kebaikan, bukan malah dipengaruhi oleh mereka ya dalam keburukan, bukan. Nah, ini hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita selektif memilih teman ya, yaitu dari kalangan hamba-hamba Allah yang soleh ya, maka kita akan mendapatkan keutamaan dan keuntungan yang banyak di dunia ilal akhirah, sampai ke akhirat ya. Di antaranya yang pertama, memiliki teman yang soleh itu nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Sampai sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma'utiyal abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhin salih fa idza wajada ahadukum wuddan min akhi falyatamassak bihi. Tidak ada pemberian bagi seorang hamba setelah Islam ya yang itu merupakan kenikmatan yang lebih baik daripada saudara yang soleh, teman akrab yang soleh. Maka apabila salah seorang di antara kalian telah mendapatkan ya, teman yang soleh, pegang erat-erat, jaga baik-baik, pertahankan. Jangan mudah untuk berpisah atau bercerai. Karena sesoleh-solehnya pun manusia mesti ada kekurangannya, maka kita harus bersabar atas kekurangannya ya, karena kita melihat sisi yang lainnya secara dominannya ini adalah orang yang soleh. Eman kalau sampai kita tinggalkan atau dia meninggalkan kita, dipertahankan. Sehingga ketika ada gelagat kok mau pisah, coba kita dekati lagi, coba kita rajut kembali hubungan itu gitu. Betul-betul sebuah kerugian kalau kita ditinggalkan oleh teman yang soleh ya. Makanya Nabi SAW memberikan bimbingan ya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita ya. Istri itu kan teman yang begitu akrab ya dengan kita kan, istri itu. Demikian juga suami bagi para wanita ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam salah satu hadis, tunkahul mar'atu li arba', wanita itu biasanya dinikahi karena 4 alasan, karena 4 sebab. Limaliha, karena hartanya. Wali jamaliha, karena apa? Kecantikannya. Wali hasabiha, karena bagusnya keturunan atau kebangsawanan. Wali diniha, yang keempat, karena agamanya ya, karena akhlaknya baik, karena kesolehannya. Kata Nabi SAW, fadfar bidatid din taribat yadak, pilihlah yang diutamakan yang baik agamanya. Kalau tidak, nanti kamu akan merugi. Ya, ini terutama bagi para perjaka yang tentu nanti kan punya cita-cita untuk menikah ya. Yang diutamakan apanya mas? Cantiknya? Oh enggak, agamanya. Kemudian apa lagi? Cantiknya monggo, wajar. Dan seterusnya, hartanya ya monggo juga kan, gak dilarang kan gitu loh. Keturunannya ya monggo juga. Cuma yang diutamakan nomor 1 apa? Oh, kecantikannya, sampai ngantuk ini. Apa? Agamanya gitu. Iya. Itu yang utama. Karena teman yang paling akrab itu ya istri, teman yang paling akrab itu suami, yaitu. Maka harus selektif dalam memilih seseorang untuk menjadi pendamping hidup kita itu. Ya.
Bahkan sampai para ulama menjelaskan ya tentang masalah mentarbiyah anak soleh soleha itu dari awal mula memilih pasangan. Pilihlah seseorang untuk menjadi ibu anak kita, seorang wanita yang soleha. Bayangkan, mentarbiyah anak itu dari mulai si anak belum ada, yaitu memilih indungnya, ibunya dulu gitu. Tapi saya sudah kadung Pak Ustadz ya. Dapatnya ini, ya tidak apa-apa, diperbaikilah terus ya. Sama-sama belajar untuk lebih baik lagi, memperbaiki diri dengan agama gitu. Ini yang pertama ya. Jadi punya teman yang soleh itu nikmat yang sangat besar itu. Ya. Yang kedua, biasanya nanti kesolehannya akan menular. Nah, kalau tertular penyakit kan kita rugi ya. Kalau tertular kesolehan itu untung gitu. Karena pengaruh teman itu besar, teman akrab terutama. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan seseorang yang berteman dengan teman yang baik atau dengan teman yang jelek seperti seseorang yang mendatangi tukang minyak wangi, penjual minyak wangi, atau seseorang mendatangi tukang pandai besi. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis, perumpamaan orang yang berteman dengan teman yang soleh dan teman yang buruk seperti teman yang soleh itu adalah penjual minyak wangi dan teman yang jelek adalah tukang pandai besi. Ya, maka penjual minyak wangi ketika kita mendatanginya bisa jadi dia memberikan hadiah kepada kita karena untuk promosi. Yang paling tidak saencrit kan sering ya. Kalau kita mengelilingi tukang minyak wangi ya kita dapat semprotan minyak wangi terus berbagai aroma sampai aromanya kacau tapi tetap wangi lah gitu kan. Ini ini bagus Mas, bagus ini wanginya semprot, alhamdulillah kena semprotannya. Makanya kalau kita kena semprotannya ya diarahkan jangan di satu tempat. Di sini Pak, di Baketiak ini Pak gitu. Nanti pindah lagi ke sini gitu. Biar wangi seluruh bagian tubuh kita. Nah, ini kalau kita mendekati tukang minyak wangi ya. Atau bisa juga kita membeli minyak wangi. Atau minimal kita mencium aroma wanginya karena kita sedang berdekatan dengan penjual minyak wangi. Nah, ini kan perumpamaan kalau kita bergaul dengan orang soleh. Bisa jadi kita mengikuti jejak kesolehannya. Paling tidak kita ini dikenal baik oleh orang lain. Karena apa? Lo itu lihat, temannya lo orang-orang baik, lo temannya orang-orang soleh. Biasanya begitu, dikatut-katut no istilahnya kan gitu. Ya. Sebaliknya teman yang buruk seperti tukang pandai besi. Bisa jadi nanti ketika kita mendekatinya baju kita akan terbakar atau minimal kita menghirup bau tidak sedap dari pandai besi. Latunya dapat apa kata orang Jawa, latunya sehingga mengotori baju kita. Nah, ini kalau kita bergaul dengan atau berteman akrab dengan orang yang jelek, kita pun ikut-ikutan. Ya misalnya ya, teman kita ini mohon maaf pengedar narkoba misalnya. Kita misalnya belumlah terpengaruh ya untuk membeli, mengkonsumsi apalagi pengedar narkoba. Tapi ketika ya misalnya diciduk oleh aparat gitu, maka orang-orang yang mengenal kita sebagai temannya menganggap, wah, mungkin dia juga sama katut diciduk gitu. Karena apa? Teman akrabnya. Nah itu. Jadi belum sudah kecipratan nama jeleknya. Nah itu. Nah, dan ini besar sekali pengaruhnya terhadap agama seseorang ya. Sebagai contoh, sebagai pelajaran ya. Dan ini sudah ada dalam sejarah dan ini sudah merupakan takdir Allah ya. Paman Nabi ya yang bernama Abu Thalib. Itu kan sangat besar sekali jasanya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal ibundanya, sepeninggal kakeknya Abdul Muthalib yang merawat mengurus Nabi sampai dewasa itu Abu Thalib. Yang menghantarkan beliau melamar dan menikah dengan Khadijah, Abu Thalib. Dan ketika beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, Abu Thalib menjadi bemper terdepan untuk melindungi Nabi dari ancaman-ancaman gangguan atau pembunuhan dari orang-orang musyrik. Tapi sayang, beliau ini kekeh tetap di atas keyakinan syiriknya, tidak mau memeluk agama Islam. Padahal Nabi dan Rasul itu adalah keponakannya sendiri.
Hingga disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya, ketika Abu Thalib menjelang wafatnya, datanglah Nabi SAW. Tapi sayang, di sisi yang lain datang juga dua teman akrabnya, yang dua teman ini tokoh musyrikin Quraisy. Yang pertama adalah Abu Jahal, yang kedua adalah Abdullah bin Abi Umayyah. Maka mulailah Nabi SAW mengajak Abu Thalib, mungkin ini yang terakhir kalinya. Ajakan Nabi SAW dari sebelumnya sekian kali Nabi mengajak paman Abu Thalib untuk masuk Islam. Kata Nabi SAW, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang nanti aku bisa membela engkau di hadapan Allah dengan kalimat itu. Tapi begitu menoleh ke samping yang lain, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah juga sama mempengaruhi Abu Thalib. Dia mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, akankah kamu mengkhianati keyakinan nenek moyang kamu, yaitu Abdul Muttalib? Dibikin bimbang Abu Thalib ini, ikut keponakannya apa ikut dua temannya. Ternyata itulah yang terakhir kalinya dia tidak mau untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dia tetap kekeh dengan keyakinan kesyirikannya. Karena apa? Dipengaruhi oleh dua teman akrabnya, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, sehingga beliau meninggal dunia tetap dalam keadaan syirik, musyrik. Makanya turunlah ayat dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Qasas ayat 56. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Maksudnya Abu Thalib. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah itu kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, itulah efek buruknya kalau berteman akrab dengan teman-teman yang buruk. Sangat mempengaruhi agama kita. Contohnya, kita ambil pelajaran dari Abu Thalib ini. Ya. Lalu yang ketiga, teman yang baik, teman yang soleh itu selalu berusaha untuk meluruskan dan menasehati kita ketika kita salah. Biasanya begitu. Wah, ini saya punya teman kok dia masih melakukan maksiat ini, pasti kepikiran gimana caranya supaya teman saya ini tobat, supaya teman saya ini meninggalkan maksiat itu. Gitu. Ya, maka dia akan menasehatinya. Itulah teman yang soleh, dan itu tentu sangat bermanfaat bagi kita. Ya, karena ketika kita bengkok, ada yang meluruskan. Ketika kita salah, ada yang menasehati. Ketika kita lalai, ada yang mengingatkan. Sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, bahkan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan sebab punya teman seperti ini. Dia ikut menjaga agama kita, ya, menjaga agama kita. Maka dikatakan dalam sebuah pepatah Arab, ya, sodikuka man sodakoka, la man sodakoka. Teman sejati kamu itu teman yang selalu meluruskan kamu di saat bengkok, menasehati kamu di saat melakukan kesalahan, bukan seseorang yang selalu membenarkan kamu. Jadi teman yang sejati itu adalah teman yang selalu mengajak kepada kebenaran, bukanlah seseorang yang selalu membenarkan kamu supaya tidak menyinggung perasaan, supaya tetap seiring, walaupun berbuat salah dibiarkan saja. Bahkan dibenarkan, artinya dianggap benar, dikatakan benar. Ini sesungguhnya teman kita ini mencelakai kita dan membiarkan kita menuju jurang kebinasaan. Maka sekali lagi, teman sejati itu bukanlah orang yang selalu mendukung kita, ya, tetapi dia teman yang mendukung kita dalam kebaikan dan mencegah kita ketika kita melakukan keburukan. Itu teman yang sejati.
Ya. Makanya kadang-kala ada seorang wanita itu mengatakan kepada saya, Pak Ustadz, saya ini alhamdulillah diberi suami itu orangnya lembut sekali, nggak pernah sekalipun menyalahkan saya. Dah, kata saya, ini justru tidak baik, Bu. Ini bukan tipe suami yang ideal ini. Nggak pernah menyalahkan sampean, nggak pernah menegur sampean. Ya, ini bukan suami yang ideal. Sebab apa? Kita ini banyak salah. Kita ini banyak salah. Berarti suami panjenengan itu membiarkan kesalahan sampean. Suami yang ideal itu mendukung kalau dalam kebaikan, mencegah melarang dalam keburukan. Tentu dengan lemah lembut, tentu dengan kebijaksanaan. Tapi tidak membiarkan kesalahan kita dilakukan. Gitu. Jadi jangan merasa bersyukur, merasa wah ini suami saya ini luar biasa, nggak pernah negor saya, nggak pernah nyalahkan saya, betul-betul dia pandai sekali menjaga perasaan saya. Nah, ini bukan suami yang ideal seperti ini. Jadi ada kalanya suami ini mendukung, ada kalanya tidak mendukung. Karena apa? Karena ada kalanya kita melakukan kebaikan, ada kalanya kita melakukan kesalahan. Gitu. Kemudian yang keempat, teman yang soleh itu kita akan panen doa-doa kebaikan. Karena kita punya teman soleh, apalagi kalau banyak teman solehnya, kita akan panen doa-doa kebaikan. Karena orang soleh itu orang yang berilmu, suka mendoakan kebaikan. Contoh, ketika bertemu saja dia sudah mengucapkan doa. Doanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucapan salam bukan sekedar ucapan tegur sapa, tapi merupakan doa. Coba kita perhatikan artinya apa itu. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan untuk kamu. Ini dijelaskan oleh para ulama, selamat di dunia dan di akhirat. Bayangkan kalau kita sering mendapatkan ucapan Assalamualaikum, kita didoakan untuk selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian selamat dari berbagai mara bahaya, selamat dari penyakit, nah termasuk corona ini. Makanya banyak-banyak kita ucapkan salam, itu mendoakan saudara kita supaya tidak terkena corona. Nanti juga teman kita kan juga wajib menjawabnya Waalaikumsalam, berarti saling mendoakan supaya kita dilindungi oleh Allah dari wabah corona. Sering ucapkan salam ini jarang kita sentuh masalah ini. Sebarkan salam di antara kaum muslimin. Ini doa supaya Allah menyelamatkan kita dari berbagai keburukan, musibah, bencana, bala, penyakit. Karena dijelaskan oleh para ulama, keselamatan di situ sifatnya mutlak, sangat umum sekali. Belum lagi dilanjutkan, ya, warahmatullah, semoga Allah memberikan rahmat, wabarakatuh, semoga Allah memberikan barokah, keberkahan. Nah, coba, ini teman yang soleh. Biasanya begitu, kalau ketemu yang pertama diucapkan apa? Assalamualaikum, begitu. Coba kalau teman yang tidak soleh, yang tidak punya ilmu, paling-paling, ya apa bro, kabarnya bro, nah gitu aja, gitu. Itu aja, tegur sapanya itu, gitu. Kemudian teman yang soleh, biasanya dia akan melakukan sunnah Nabi setelah mengucapkan salam, bersalaman, musafahah. Tentu dengan sesama jenis, bukan lawan jenis ya. Dengan sesama jenis, laki-laki sama laki-lakinya, perempuan sama perempuannya, kecuali kalau ada hubungan mahram ya. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, orang yang mengucapkan salam ketika bertemu saudaranya, kemudian dia bermusafahah, bersalaman. Kata Nabi SAW, dosa-dosa keduanya berguguran, sebagaimana daun-daun berguguran dari pohon. Loh, ini jangan diremehkan. Kelihatan ini amalan sepele, ini amalan ringan, tapi luar biasa keutamaannya. Musafahah, dosa keduanya berguguran sebagaimana daun-daun berguguran dari pohon. Coba, ini doanya orang soleh kalau ketemu. Demikian orang soleh, kalau kita bersin saja didoakan, asalkan kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Didoakan apa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Loh, kalau orang tidak soleh, kalau orang tidak punya ilmu agama yang mencukupi, tidak mungkin mendoakan begitu, karena nggak paham.
Paling-paling haji, alhamdulillah, wah awakmu paling kena corona gitu. Malah gitu. Dijauhi, wah ini physical distancing ini, menjauh ini karena ini bersin nih. Bukan didoakan. Nah. Ya. Terus ketika ya teman soleh ini kita kasih kebaikan walaupun sedikit, dia akan berterima kasih dan mendoakan, minimal mengucapkan jazakallahu khaira, ya dah? Semoga Allah memberikan balasan dengan yang lebih baik lagi, didoakan. Tapi kalau orang tidak soleh, paling-paling matur suwun gitu toh, ya itu bagus tapi bukan doa, ya kan? Matur suwun, nah gitu aja. Kalau orang soleh itu lebih dari itu, matur suwun, jazakallahu khaira, jazakallahu khairal jaza, jazakallahu khairan katsira, itu doanya. Ini orang soleh, ya. Nah, demikian terkadang teman yang soleh ini mendoakan kita ketika kita tidak berada di sampingnya, gitu. Dan ini kata Nabi SAW doanya makbul. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, da'watul mar'il muslim li akhi bi dhahril ghaib mustajabah inda ra'sihi malak muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimislin. Doanya seorang muslim untuk saudaranya yang tidak hadir di sampingnya, maka itu dikabulkan. Di dekat kepalanya ada seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ini mendoakan saudara temannya dari kejauhan berupa kebaikan, maka malaikat ini mengamini dan malaikat mengatakan kamu juga mendapatkan seperti doamu untuk temanmu itu. Itu. Ya, sementara kita pending dulu untuk dikumandangkan adzan Isya di sini, dan insya Allah nanti mungkin kita lanjutkan pembahasan kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi saya melanjutkan pembahasan tadi ya, tentang kebaikan-kebaikan yang kita raih kalau kita memiliki teman akrab yang soleh. Di antaranya lagi apa? Ketika kita sakit, teman yang soleh itu biasanya dia berusaha untuk bisa menjenguk kita. Karena itu adalah salah satu dari 6 hak sesama muslim ya, yang itu nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebisa mungkin dia akan menjenguknya, atau setidaknya kalau tidak memungkinkan langsung, mungkin dia akan menelpon kita yang sedang sakit. Dan biasanya kata-kata yang disampaikannya pun menyejukkan dan berisikan doa. Dia mengucapkan syafaqallah, la ba'sa tahurun insyaallah, semoga Allah menyembuhkan engkau, tidak apa-apa, semoga sakit engkau ini menjadi sebab engkau dihapuskan dosa-dosa, dibersihkan dari dosa-dosa. Loh, ini kan temannya soleh. Coba kalau nggak soleh, nggak inget kalau kita pas sakit, kalaupun menjenguk kadang-kala omongannya tidak terarah. Jangankan doa, ngomongnya tidak terarah, yang membuat yang sakit semakin sakit. Awak mau kena opo iki kok ngene? Asam lambung. Asam lambung. Hati-hati yo, itu gampang kena corona itu. Waduh, sudah pikiran lagi. Ya. Kamu sakit apa? Tipes. Hati-hati ya. Wingi tonggoku kena tipes. Ya. Pagi-pagi tadi meninggal dunia. Jadi ini omongannya kurang bijaksana. Karena dia bukan orang soleh. Padahal kata Nabi SAW, hendaknya kalian berkata-kata yang baik ketika menjenguk orang sakit atau mendekati orang yang sedang mendekati sakaratul maut. Karena apa? Di situ para malaikat siap mengaminkan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang ada di sekitar orang yang sakit atau orang yang akan meninggal dunia. Diaminkan oleh malaikat. Maka sampaikanlah kata-kata yang baik, yang berisikan harapan, yang bisa menyejukkan dan menghibur orang yang sedang sakit. Itu.
Nah, ini kan karena teman yang soleh. Terlebih yang keenam, ketika kita meninggal dunia. Nah, inilah Masya Allah nikmat kalau punya teman-teman yang soleh. Biasanya akan berusaha untuk takziah atau mendatangi jenazah kita, bahkan ikut merawat jenazah kita, menghibur, meneguhkan keluarga yang kita tinggal, ya. Apalagi kalau teman yang soleh ini menyolati, Masya Allah, karena dia paham bagaimana tata cara sholat jenazah, bacaannya juga benar, khusyuk. Kata Nabi SAW, kalau seorang jenazah muslim disolati 40 orang ahli tauhid, maka jenazah ini berhak mendapatkan syafaat. Nah, coba hitung teman-teman kita ini, yang kita lihat orang-orang ngaji lah, orang-orang soleh, ada berapa orang? Ternyata wah ada 50 orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jika memang kita mendahului mereka menghadap Allah, mereka hadir sampai 40 orang, kita berhak mendapatkan syafaat. Tapi kalau orang tidak soleh itu biasanya meremehkan hal ini. Kadang-kala datang ikut menyolati kita, kadang nggak paham tata cara sholat jenazah, karena nggak pernah belajar tata cara sholat jenazah. Begitu takbir, ikut takbir, begitu imam takbir lagi, takbir dia ruku sendirian. Dikiranya sholatnya itu seperti sholat pada umumnya, padahal kan sholat jenazah cuma sambil berdiri saja. Terus gimana gini? Nah ya, ini beda. Makanya Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Tidak usah dijawab, sudah jelas, beda. Nah, ketika misalnya kita meninggal dunia, sudah disolati, kita dihantar ke pemakaman, selesai jasad kita dimakamkan, ini orang soleh mendoakan, karena menjalankan pesan dari Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi mengatakan, selesai jenazah dimakamkan, Nabi mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alullahu lahu tasbit fa innahul an yus'al. Mintakanlah ampunan oleh kalian kepada Allah untuk mayit ini, dan mintakanlah supaya dia bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Maka dia akan berdoa kepada Allah untuk temannya yang dia cintai, yang dia sayangi ini, dengan kehusuannya, ya, dia ingin memberikan suatu penghormatan terakhir untuk temannya yang baik ini. Lalu dia berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan khusyuk. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu bil qauli sabit. Maka jika doa ini dikabulkan oleh Allah, apa yang terjadi? Mayit diampuni dosanya dan dia mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir dengan sebab doa temannya yang soleh. Masya Allah. Ini baru satu orang. Bagaimana kalau banyak yang mendoakan dari orang-orang yang soleh itu? Jadi jangan dianggap remeh ini, keutamaan punya teman yang soleh, ahli ngaji, ahli masjid, harus kita pelihara sebaik-baiknya. Jangan gampang-gampang dibuang, jangan gampang-gampang diputus gitu. Kalau bisa setelah diputus disambung kembali. Terus yang kelima, punya teman yang soleh, dia akan membantu dan meneguhkan kita di saat kita mengalami kesulitan, suka duka, selalu bersama kita. Beda kalau tidak soleh, mau bersama kita kalau pas senang saja. Di saat kita tidak senang, kita sedang mengalami kesulitan, dia pergi meninggalkan kita. Nah, ini contohnya tipe istri yang tidak baik. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Nah, itu. Atau ada uang abang disayang, tidak ada uang abang aku rendang. Bayangkan. Jadi ini teman yang tidak baik. Kalau teman yang baik, suka duka selalu bersama. Dan ini sifat orang yang soleh seperti ini. Yang keenam, ya, kalau kita punya teman yang soleh, kita saling mencintai karena Allah, bertemu berpisah di jalan Allah. Kata Nabi SAW, itu adalah salah satu dari 7 golongan
yang di padang mahsyar mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan selain naungan Allah. Karena di padang mahsyar itu panas. Manusia dikumpulkan jadi satu di tempat yang satu dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki. Matahari didekatkan sedekat-dekatnya, sekitar 1 mil, 1,5 kilometer. Kata Nabi SAW, ada seseorang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan dalam waktu yang lama, orang musyrik menunggu Allah datang mengadilinya selama 50.000 tahun. Tapi orang yang mendapatkan naungan Allah, dia mendapatkan kesejukan. Siapa mereka? Di antaranya 2 orang laki-laki beriman kepada Allah, bersahabat karena Allah di jalan Allah. Ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, keutamaan kebaikan memiliki teman yang soleh. Bisa jadi di akhirat Allah akan tunjuk teman yang soleh ini untuk memberikan syafaatnya untuk kita. Iya. Jadi syafaat itu bisa lewat Nabi Muhammad SAW, bisa lewat para nabi yang lain, bisa lewat para malaikat, bisa juga antar sesama orang yang beriman. Dan tentu yang diutamakan untuk mendapatkan syafaat ada teman-teman akrabnya yang ketika di dunia dia betul-betul telah mengenalinya. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Maka cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah para sahabat dengan sebenar-benar cinta yang ikhlas. Insya Allah, ya, dengan modal cinta ini dikumpulkan besok bersama mereka, Rasul dan para sahabat di akhirat di surga. Demikian juga orang-orang soleh yang kita cintai, maka kita pun akan dikumpulkan bersama mereka. Ya. Nah, ketika seseorang yang saling mencintai ini, yang berteman akrab ini, yang satu ini derajatnya lebih rendah dari sisi keimanan, maka Allah akan angkat derajatnya ini dengan sebab syafaat. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, istaksiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyak oleh kalian memperbanyak teman-teman orang yang beriman, orang yang soleh, karena sesungguhnya mereka memiliki syafaat yang akan ditujukan kepada teman-temannya pada hari kiamat. Dan disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, orang-orang yang beriman yang Allah selamatkan dari neraka, ternyata mereka itu berusaha keras dengan gigih untuk mencari teman-temannya yang ketika di dunia mereka berteman akrab, mencintai karena Allah. Mereka memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan si fulan. Si fulan ini teman akrab saya, yang dulu saya sholat bersama dia, saya berpuasa bersama dia, saya melaksanakan ibadah haji bersama dia. Dari orang-orang yang dia kenal. Ketika orang-orang itu berada di neraka, mereka mohon kepada Allah supaya mengeluarkan mereka dari neraka. Ini namanya syafaat. Maka bersyukurlah kita memiliki teman-teman yang soleh. Para ibu bersyukur memiliki suami-suami yang soleh, sekalipun dompetnya kempis, apalagi sekarang mungkin. Itu bukan yang utama untuk dilihat. Kesolehannya yang harus disyukuri. Ya, bisa jadi nanti di akhirat mengangkat derajat kita dengan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman kita yang soleh, sekalipun mungkin dari kalangan du'afa, orang-orang yang lemah ekonominya dan status sosialnya rendah, jangan kita remehkan dan jangan kita lihat sisi itu, tapi keimanannya, kesolehannya. Ini juga akan memberikan kebaikan bagi kita di dunia ilal akhirah, sampai di akhirat. Nah, inilah mungkin sesuai dengan tema yang kita tulis, temanku surgaku, ya. Jadi teman ini bisa menjadi sebab seseorang masuk surga, tapi juga tentu dapat dipahami sebaliknya, temanku nerakaku, gitu.
Kalau kita salah dalam memilih teman akrab, yaitu dari kalangan orang-orang yang buruk, ya, dari kalangan orang-orang yang tidak soleh, ya, bisa jadi temanku nerakaku, ya. Ya, makanya tentu kita berusaha itu tadi, ya, selektif, ya. Kalau kita punya teman akrab, ya hendaknya itulah mereka orang yang soleh. Atau kalau ternyata belum soleh, coba kita berusaha agar dia menjadi orang soleh. Ya, kalau ternyata kita malah tidak mampu dan malah kita yang terpengaruh oleh ketidaksolehannya, lebih selamatnya kita tinggalkan, cari yang lain, gitu. Karena itu tadi akan berpengaruh kepada agama kita. Demikian yang dapat, ya, kita sampaikan. Semoga ini menjadi nasihat, ya, dan bahan muhasabah diri, introspeksi diri bagi kita. Lihat teman-teman kita ini, ya, di kanan kiri, depan belakang kita ini, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, medsos, ada pertemanan-pertemanan di Facebook dan sebagainya. Hendaknya kita harus berhati-hati, harus selektif, terutama teman akrab, maksudnya bukan teman sekilas saja, teman akrab, karena itu akan dapat mempengaruhi agama kita. Demikian, jika ada perkataan, tutur kata dari saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau tidak ada, ya kita tutup dan kita segera melaksanakan sholat isya berjamaah. Nah, sepertinya tidak ada, ya kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.